Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi tentang upaya pemberantasan korupsi. Adapun materi yang saya akan presentasikan yaitu tentang bahaya korupsi. Bahaya korupsi itu ada 5, yaitu 1. Bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Kedua, bahaya korupsi terhadap generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat, korupsi telah menjadi makanan sehari-hari anak, tumbuh dengan pribadi antisosial. Ketiga, bahaya korupsi terhadap politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pimpinan masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintahan dan pimpinan tersebut. Akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. 4. Bahaya korupsi terhadap ekonomi bangsa. Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan syarat dengan unsur-unsur korupsi atau penyuapan untuk melakukan kelulusan proyek, nepotisme dalam menunjukkan pelaksanaan proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya, dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. 5. Bahaya korupsi bagi birokrasi. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Kemudian ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan lebih dari satu orang. Yang kedua, rahasiakan motif, ada keuntungan yang ingin diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Serta yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Selanjutnya, penyebab terjadinya korupsi. Korupsi terjadi karena banyak faktor penyebab. Yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Ketiga, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Keempat, kemiskinan dan keserakahan. Yang kelima, budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah. Yang keenam, konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Yang ketujuh, budaya permisif atau serba membolehkan. Yang kedelapan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Baik, materi selanjutnya yaitu hambatan dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu hambatan struktural. Hambatan struktural yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggara negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu hambatan kultural. Hambatan kultural yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya masih ada sikap yang sungkan dan toleran, diantaranya aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Yang ketiga yaitu hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindak koruptif,
berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah. Yang keempat yaitu hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari dia baiknya atau tidak diterapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel, yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Langkah-langkah dalam pemberantasan korupsi. Pertama, mendesain ulang pelayanan publik terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu, dan tanpa dibebani biaya ekstra atau pungutan liar. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada A. Penyempurnaan sistem pelayanan publik, B. Peningkatan kinerja aparat pelayanan publik, C. Peningkatan kinerja lembaga pelayanan publik, dan D. Peningkatan pengawasan terhadap pelayanan publik dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagaimana terlampir dalam matriks. Kedua, memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada A. Penyempurnaan sistem manajemen keuangan negara, B. Penyempurnaan sistem procurement atau pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan C. Penyempurnaan sistem manajemen SDM aparatur negara dengan kegiatan-kegiatan prioritas. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip rule of law, memperkuat budaya hukum, dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada A. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, dan B. Penyempurnaan materi hukum pendukung. 4. Tampaknya memasukkan ke lembaga pemasyarakatan penjara bagi koruptor bukan merupakan cara yang memenjarakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media massa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik, juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. Hal ini sangat penting untuk memberikan pembelajaran bahwa pengemban jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi. 5. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Cara yang dilakukan yaitu SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum.